Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Inayatil Herudin dari kelas D2171. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah penganggaran budgeting dengan materi penyusunan anggaran kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap dibutuhkan. Nah, di semua perusahaan, baik itu perusahaan kecil ataupun perusahaan yang sudah multinasional, semuanya memiliki kas, yaitu ada kas masuk ataupun kas keluar. Kas itu dipergunakan untuk menjalankan perusahaan, untuk modal, untuk penjualan, tabungan, investasi. Jadi, semakin baik perusahaan yaitu yang kas keluarnya sedikit dan kas masuknya banyak. Jikapun kas keluarnya banyak, itu harus lebih baik jika dipergunakan untuk mengalihkan pendapatan. Misal, perusahaan memiliki pendapatan berlebih yang kemudian dialihkan untuk membuat usaha lain, dan kemudian untungnya akan kembali kepada perusahaan tersebut. Anggaran kas juga disebut sebagai, di sini ada 4 istilah, yaitu yang pertama anggaran perubahan kas, anggaran penggunaan sumber dan penggunaan kas, lalu anggaran sumber dan belanja kas, anggaran masuk dan anggaran keluar kas. Kas merupakan aset yang paling likuid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Nah, pengertian anggaran kas sendiri yaitu anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menggunakan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Nah, penyusunan anggaran kas yaitu merupakan cara yang paling efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan keperluan kas, dan secara efektif menggunakan kas yang berlebih atau surplus maupun kas yang kurang atau defisit. Pada saat surplus, kas dapat digunakan untuk membayar utang dan diinvestasikan pada surat berharga jangka pendek untuk mendapatkan laba. Sedangkan pada saat defisit, dapat segera diupayakan untuk menutupinya, misalnya dengan cara meminjam, menambah modal pemilik, menjual aset yang menganggur, dan sebagainya. Jadi diusahakan itu kas tidak dibiarkan atau mengendap di perusahaan. Jadi walaupun kasnya banyak, jika tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan tersebut akan kolaps. Misalnya perusahaan mempunyai pendapatan tinggi, tapi cuma diendap aja uangnya, nggak berjalan, itu bisa kolaps perusahaannya. Jadi kasnya itu nggak berjalan lancar. Semakin baik perusahaan itu yang kasnya dapat dikelola lagi atau diinvestasikan, yang kemudian untungnya dapat berkali lipat dan menguntungkan perusahaan tersebut. Mengapa anggaran kas penting? Yang pertama, kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi.
Lalu, kelebihan uang pada suatu saat melebihi kebutuhan perusahaan menyebabkan terlalu banyaknya uang yang menganggur. Padahal seharusnya uang tersebut dapat secara lebih optimal lagi untuk kepentingan perusahaan. Ya, seperti yang apa saya bilang tadi. Tujuan penyusunan anggaran kas yaitu menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Lalu mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan defisit pada waktunya. Menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tidak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan terakhir, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Jadi, pada dasarnya tujuan dibuatnya anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Apa sih kegunaan atau fungsi anggaran kas? Nah, jadi kita jelasin ya teman-teman. Jadi, kegunaan kas sendiri yaitu sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang, ataupun dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit, sebagai dasar menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Dasar dalam peningkatan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Apa aja sih? Yaitu ada kegiatan operasi, kegiatan investasi, kegiatan pendanaan atau pembiayaan. Nah, aku jelasin ya, kegiatan operasi itu apa sih? Kegiatan operasi yaitu kegiatan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Misal membeli barang dan menjual produk atau jasa. Lalu kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap atau aset tidak lancar. Contohnya menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, bangunan, tanah, kendaraan. Nah, kegiatan pendanaan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Contohnya pinjaman utang, penerbitan saham, pembelian kembali saham. Ya, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.